Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 16 nya ya dari alur cerita kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, seseorang fighting god bintang 5 berhasil melarikan diri dari Xiaoyan. Saat ini sudah ada ratusan orang yang baru saja datang memburu Xiaoyan lagi. Yang terlemah dari mereka adalah fighting god bintang 2. Dan ada sekitar puluhan fighting god bintang 5 dengan aura yang sangat kuat. Mereka jelas berasal dari planet yang sama dan membentuk tim untuk memburu Xiaoyan ini. Untuk mendapatkan hadiah dari aliansi dewa, mereka bisa melakukan apapun. Pada saat orang itu mendekat, wajah fighting god bintang 5 yang melarikan diri menunjukkan kegembiraan saat dia melihat banyak orang yang berdatangan kali ini. Namun, begitu rasa kegembiraan ini muncul, dia merasa kecepatannya menjadi 2 kali lipat menjadi lebih cepat. Bahkan dia merasa seperti melayang. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sosok mayat tanpa kepala yang menyemburkan darah. Dia tidak tahu kapan ada sosok itu di belakangnya. Dan saat dia melihat pakaian dari sosok itu, dia pun terkejut karena itu adalah pakaian miliknya. Mayat yang menyemburkan darah itu adalah tubuhnya sendiri. Saat ini kepalanya melayang karena dia dibawa oleh Xiaoyan. Bagaimana bisa itu terjadi? Ucap dari orang itu. Dia tidak menyadari bahwa sekarang kepalanya telah terlepas dari tubuhnya. Dia belum menyadari sampai dia meninggal. Jadi dia mati dalam keadaan yang linglung dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Kemudian Xiaoyan lalu menoleh kepada orang-orang yang baru saja datang itu. Melihat itu, Lei Ji pun lalu berkata, di antara orang-orang yang berdatangan itu, sepertinya kamu harus memberikan perhatian khusus pada satu orang. Dengan kekuatan tempurmu saat ini dan ditambah petir ini, kamu akan menjadi tidak terkalahkan di tempat ini. Tetapi itu kalau kekuatan petir di sini cukup. Dan jika kamu bertemu dengan seseorang seperti Dong Chang, fighting god bintang 6, itu masih bukan lawan yang bisa kamu kalahkan. Di antara orang-orang yang berdatangan itu, ada lebih dari satu lusin fighting god bintang 5. Namun sumber gas yang mereka miliki sangat tipis. Hanya ada satu orang saja yang memiliki sumber gas yang sangat kuat. Kamu harus berhati-hati kepada orang itu. Petir tidak akan bisa melukainya. Saat ini dia sangat ingin membunuhmu. Kamu tidak boleh terjebak perangkapnya. Karena jika kamu sampai dikepung, kamu tidak akan punya cara untuk bertahan hidup, ucap dari Lei Ji. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menganggukkan kepalanya. Saat ini, mereka datang dengan kelompok yang lebih besar. Dan orang-orang ini mungkin pemburu yang kuat. Mungkinkah karena aku tidak tertangkap seiring berjalannya waktu, aliansi dewa pun menaikkan imbalannya? Tanya dari Xiaoyan. Kemungkinan itu bisa terjadi, jawab dari Lei Ji. Xiaoyan tidak berbicara lagi setelah itu. Sosoknya langsung menghilang di dalam badai. Karena ada terlalu banyak orang di sini, awan pun lalu bergetar hebat. Semua orang itu memegang bola peluru dan mereka bisa merasakan di mana keadaan Xiaoyan sekarang. Setelah bergegas masuk, mereka lalu melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah. Pada saat ini, Xiaoyan sedang berada di suatu tempat. Dia terus berlari tanpa tujuan dan memegang pedang di satu tangannya dan memegang tombak merah di satu tangan lainnya. Di mana dia? Di mana dia? Dia tidak bergerak lagi. Mungkinkah dia ketakutan sekarang? Jika dia ingin menggunakan angin dan hujan di sini sebagai bentengnya, dia benar-benar melakukan keputusan yang konyol. Orang-orang itu pun semakin dekat dengan Xiaoyan. Mereka sudah mengunci keberadaan Xiaoyan kali ini. Tetapi tiba-tiba Xiaoyan menjadi 3 sosok. Dan kemudian melesat dari 3 arah yang berbeda. Dia menggunakan teknik klon. Tetapi apa gunanya?
Itu tidak lebih dari menunda waktu kematiannya saja. Dengan hampir 100 orang di sini, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri sekarang? Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan lebih beruntung dan bisa menemukan dia terlebih dahulu. Ratusan pemburu itu dibagi menjadi 3 kelompok untuk mengejar teknik klon bayangan Xiaoyan. Dan mereka mengejar ke 3 arah yang berbeda. Bagi mereka, ini adalah perburuan tanpa peluang gagal dan pasti berhasil. Apalagi hadiah pemburuan ini cukuplah menarik. Dari ketiga sosok bayangan Xiaoyan itu, hanya ada satu sosok saja yang asli. Dan aura dari ketiga bayangan itu hampir sama. Dengan kekuatan jiwa milik Xiaoyan saat ini, mustahil bayangan itu bisa dibedakan. Di saat yang sama, Lei Ji juga ada di samping Xiaoyan. Aku menggunakan kekuatan petir untuk membuat aura kekuatanmu menghilang dalam waktu 3 jam saja. Dan kamu harus meninggalkan tempat ini dalam waktu 3 jam, ucap dari Lei Ji. Jika aku melarikan diri, pasti akan tetap ada lebih banyak lagi yang memburuku. Satu-satunya cara mengatasi hal ini adalah dengan terus bertempur. Aku harus membunuh mereka semua dan menyerap harta mereka. Hanya dengan cara ini, aku bisa mengejutkan siapa saja yang ingin mengejarku. Dan setelah itu, dengan begitu mungkin tidak akan ada lagi yang berani mengejarku lagi. Kita harus terus bertarung. Kita tidak bisa mundur. Dan kita harus membunuh mereka semua. Aku akan menjadi lebih terkenal di sini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan sudah berubah menjadi 3 bayangan. Namun masih ada puluhan sosok yang mengejarnya. Setelah Lei Ji menyembunyikan aura kekuatan Xiaoyan, sosok Xiaoyan pun benar-benar menghilang. Orang-orang itu tiba-tiba kehilangan target mereka. Dan kemudian mereka semua berpikir bahwa mereka mengejar bayangan yang salah. Dan kemudian mereka buru-buru mengubah arah mereka dan mengejar yang lainnya. Entah sudah berapa lama waktu telah berlalu. Dari kelompok itu ada seseorang wanita dengan tubuh kering dan penampilan yang menakutkan. Dan ada kabut hitam yang mengepul di tubuhnya. Dia melihat Xiaoyan dengan cepat di dalam badai. Itu dia, ucap dari wanita itu. Bola pengejar roh di tangan wanita itu pun segera memancarkan cahaya merah. Meskipun Xiaoyan berada di bawah perlindungan kekuatan Lei Ji, seharusnya itu bisa untuk mengecoh bola pengejar roh. Tidak bisa mengunci keberadaan Xiaoyan, tetapi jaraknya terlalu dekat. Jadi tidak mungkin Lei Ji bisa menutupi keberadaan Xiaoyan sepenuhnya dalam jarak sedekat itu. Dia bahkan tidak lari dan dia datang ke arahku. Dengan begitu aku bisa mendapatkan hadiah itu. Dan aku harus membunuhnya, ucap dari wanita itu. Dia lalu mengangkat tangannya karena terkejut dan kabut hitam yang bergelombang di sekelilingnya pun berubah menjadi harimau hitam. Dan harimau-harimau itu pun melesat menuju ke arah Xiaoyan. Matilah kau, ucap dari wanita itu. Sepertinya kamulah yang akan mati, jawab dari Xiaoyan. Pukulan Xiaoyan menabrak harimau hitam itu. Ya, buah, dan pukulan Xiaoyan pun bisa menghancurkan harimau itu dengan satu pukulan saja. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Fighting God bintang 3 biasa memiliki kekuatan untuk menghancurkan skillku, ucap dari wanita itu. Sosok Xiaoyan kali ini sangatlah cepat dan langsung muncul di depan wanita itu. Sebuah lubang besar pun muncul di perut wanita itu. Tetapi ini tidak secara langsung menyebabkan wanita itu mati. Xiaoyan dengan cepat mengayunkan tombak merah di tangannya. Dan anggota tubuh wanita itu pun langsung dicungkil. Dan wanita itu pun tiba-tiba berteriak. Suaranya itu menyebar kemana-mana. Dan dia mengungkapkan ekspresi yang sangat menyedihkan. Setengah jam kemudian, teriakan itu terdengar satu demi satu. Dalam badai dan hujan, Xiaoyan memegang tombak merah dan pedang bangkuang-kuangnya. Spring buah. Xiaoyan menyerang seluruh orang yang berdatangan di tempat itu. Serangan-serangan Xiaoyan kali ini menciptakan lubang di perut para pengejarnya. Namun Xiaoyan masih membiarkannya menarik napas karena sulit untuk membunuhnya dengan mudah. Pria petarung Fighting God bintang 4 yang terluka parah itu lalu dilempar ke laut. Dan setelah itu Xiaoyan bergerak lagi.
Tidak lama kemudian, setelah Xiaoyan pergi, terdengar suara hembusan angin dan puluhan sosok pun berlari mendekatinya. Mereka melihat orang-orang yang sudah terluka parah dan hampir pingsan karena melihat lukanya yang seperti itu. 80 orang. Dia sudah membunuh 80 orang dalam waktu 1 jam ini. Sepertinya kita salah kaprah. Dan sepertinya kita adalah mangsa. Dia adalah pemburunya. Puluhan sosok itu terdiam sesaat ketika mendengar kata-kata itu. Lalu setelah itu mereka dengan cepat membubarkan diri satu persatu karena ketakutan. Ya, sebentar lagi aku akan membunuh 90 orang, ucap dari Xiaoyan. Seset pring 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 dan buar. Dalam badai petir terus menyambar. Satu sosok pun lalu melesat dan anggota badannya pun langsung terputus tiba-tiba. Xiaoyan berdiri di udara. Sosok yang anggota tubuhnya telah terputus adalah Fighting God bintang 5 yang dibunuh oleh Xiaoyan. Mata Xiaoyan bersinar dan sumber gas di tubuhnya masih sangat kuat. Karena Immortal Flame masih terus memasuki sumber gas untuk Xiaoyan dari orang-orang yang telah sekarat itu. Namun Xiaoyan tidak punya waktu untuk berhenti dan berlatih sekarang. Karena berlatih untuk saat ini tidak begitu penting bagi Xiaoyan. Jika aku ingin melangkah lebih jauh, aku membutuhkan pertempuran yang sangat sengit, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun lalu menggerakkan tubuhnya dan menghilang lagi dalam hujan badai itu. Dia berlari menuju tujuan berikutnya. Di mana kamu? Di mana kamu? Mendengar suara-suara itu, orang-orang pun kebingungan. Bertarunglah secara langsung. Jika kamu hanya berani bersembunyi di dalam badai dan menyerang secara diam-diam, lebih baik tidak usah bertarung lagi. Keluarlah, ucap dari orang-orang itu. Setelah hampir 100 orang yang mati, kelompok orang yang masih hidup lebih banyak memilih untuk pergi dan meninggalkan tempat itu. Namun hampir semua orang yang ingin pergi tidak bisa lepas dari petir maut yang menggelegar di langit seperti jaring raksasa. Begitu mereka masuk ke pulau ini, mereka sudah tidak bisa keluar lagi hidup-hidup. Xiaoyan seperti menjadi binatang buas yang sedang memburu mangsanya. Di tempat yang tersembunyi di dalam hujan badai ini, dia lalu menatap semua orang. Saat ini, orang-orang yang telah menjadi korban serangan Xiaoyan terus menjerit ketakutan. Karena sudah terlalu banyak korban yang telah meninggal dan bahkan Fighting God bintang 5 pun tidak bisa lolos dari Xiaoyan ini. Sudah hampir 2 jam, aku belum bisa menemukannya. Dia bisa bersembunyi dengan sangat baik dan sepertinya dia sengaja menghindariku. Aku ingin tahu sampai kapan kamu akan terus menghindariku, ucap dari seseorang lelaki tua. Lelaki tua ini adalah orang yang kuat yang dikatakan oleh Leiji sebelumnya kepada Xiaoyan. Xiaoyan harus sangat berhati-hati kepadanya. Lebih dari 100 orang baru datang ke tempat ini dan sekarang telah menjadi mayat. Namun ternyata sudah ada 500 orang yang sedang menuju ke pulau ini. Dan Xiaoyan bisa merasakan kedatangan 500 orang ini meskipun mereka belum sampai ke tempat ini. Waktu yang diberikan oleh Leiji pun masih tersisa 1 jam. Karena ada gelombang orang-orang yang datang ke sini lagi, maka sepertinya aku memang harus membunuh mereka terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Setelah beberapa saat, terdengar jeritan satu demi satu. Semua orang yang bertemu dengan Xiaoyan tidak bisa lepas dari kematian. Petir di langit pun mendarat dengan sangat kejam. Setiap ada petir yang jatuh, pasti terdengar suara jeritan yang menyedihkan. Tidak lama kemudian, Xiaoyan pun akhirnya mundur. Dan ketiga sosok yang melesat dari kejauhan, ketiga orang itu semuanya adalah Fighting God bintang 5. Tetapi, tepat ketika sumber gas dari ketiga orang itu hendak memblokir Xiaoyan, ada 3 badai petir di atas langit yang jatuh dengan kecepatan kilat. Mereka bertiga semuanya kaget dan buru-buru mengangkat kepala mereka untuk menahan serangan petir itu yang tiba-tiba buar. Ketiga Fighting God bintang 5 yang bertempur melawan petir itu, mereka kemudian melihat sosok Xiaoyan yang melintas. Namun Xiaoyan mengabaikan ketiga Fighting God bintang 5 itu. Dia berlari ke arah orang lain untuk membunuh orang yang lebih lemah. Sampai saat ini, Xiaoyan sudah membunuh setengah dari 500 orang yang baru saja datang.
Xiaoyan tidak segan-segan melenyapkan fighting god bintang 4, bintang 3 dengan cara yang cepat. Kebanyakan dari mereka dipukul keras hingga pingsan karena Xiaoyan masih membutuhkan sumber gas mereka untuk diserap. Tombak merah dan penguasa Bang Huangquan di tangannya pada dasarnya tidak pernah berhenti menebas musuhnya. Dia juga terus berlari kencang sepanjang waktu. Dalam pertempuran ini aku pasti akan memenangkannya, ucap dari Xiaoyan. Dua. Pada saat ini sudah lebih dari 2000 sosok yang mengambang di lautan. Dan Xiaoyan ada di tengah-tengah mereka. Aku harus bertarung dengan lebih gila lagi supaya aku mencapai puncak fighting god bintang 3 di sini, ucap dari Xiaoyan. Dengan gerakan pikirannya, Immortal Flame lalu menyebar secara instan di dalam lautan yang sudah ada 2000 orang yang mengambang di atasnya. Setelah beberapa saat, lebih dari 2000 orang itu pun lalu meledak dengan penuh jeritan yang mengerikan. Adegan ini terlihat oleh semua orang yang baru saja datang, dan setelah mendengar suara-suara tersebut, wajah semua orang pun tiba-tiba tercengang. Bahkan napas mereka pun seakan-akan berhenti. Lebih dari 2000 sosok itu membentuk tornado, dan Xiaoyan berdiri di tengah-tengah tornado mayat itu. Dan sumber energinya pun bergejolak melonjak-lonjak menuju Xiaoyan. Di sana ada lusinan fighting god bintang 5. Orang ini berasal dari mana, kekuatannya sangatlah luar biasa, ucap dari orang-orang. Suara keributan terdengar dari badai tornado itu. 4 hingga 500 orang yang menyaksikan badai tornado yang dibentuk oleh 2000 orang yang mati. Tidak ada yang berani bergerak saat ini. Ini adalah pembantaian yang dilakukan aku. Aku adalah Xiao Feng yang tidak terkalahkan, ucap dari saya. Sebuah teriakan bergema di seluruh dunia ini, dan ini adalah suara Xiaoyan. Suaranya menyebar ke segala arah. Xiao Feng, namanya Xiao Feng. Orang ini yang diinginkan oleh aliansi dewa. Dia bernama Xiao Feng. Apa yang dia lakukan? Aku bisa merasakan lebih dari 2000 orang di dalam tornado itu masih memiliki aura kekuatan. Mereka belum mati sepenuhnya. Ini berarti dia memang sengaja melakukan itu. Apa yang dia ingin lakukan sebenarnya? Tanya dari orang-orang. Semua orang itu berkomentar tentang adegan yang mengerikan itu. Momen ini menarik perhatian semua orang yang mengejar Xiaoyan, termasuk laki-laki tua dengan armor ungu. Dia menatap ke arah tornado yang dibentuk oleh 2000 orang itu, dan ekspresinya terlihat sangat serius. Tentu saja dia juga terkejut saat melihat adegan itu. Di bawah hujan badai ini, mereka semua tampak suram. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Xiaoyan benar-benar menjadi pembantai di sini. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan dadah.